Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hans Elian dari Prodi Teknik Informatika Stikom Yos Sudarso. Hari ini saya akan melakukan wawancara di sebuah instansi yang cukup besar dari pemerintah, yaitu instansi pemadam kebakaran. Selamat menyaksikan, semoga informasinya dapat berguna bagi kita semua. Selamat siang Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini untuk mewawancarai terkait instansi damkar ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hans Elian dari program studi Teknik Informatika Stikom Yos Sudarso. Jadi fokus utama dari wawancara ini yaitu ingin membedah dan mengenalkan lebih dalam mengenai instansi damkar kepada audiens saya nanti, karena seperti yang banyak orang tahu itu instansi damkar ini belum begitu dikenal dari bagaimana mereka bekerja di dalam gitu. Jadi mohon izinnya ya Pak untuk diwawancarai dan sekaligus direkam. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan. Ya, terima kasih Mas Hans. Saya awal dari Damkar Banyumas sebagai staf di Damkar Banyumas. Mungkin langsung lanjut saja pertanyaan atau wawancara. Baik, untuk yang pertama ini sebagai perkenalan awal, boleh diceritakan Pak bagaimana sebenarnya struktur organisasi instansi damkar ini dan apa saja tugas pokok serta fungsi utama dari damkar yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ya, secara struktur kami di bawah Satuan Polisi Pamong Praja ya, dinas setara dengan dinas itu punya Pemda ya, di setiap daerah juga beda-beda, ada yang di bawah Satuan Polisi Pamong Praja, ada juga yang di bawah BPBD, dan kebetulan di Damkar Banyumas kami secara SOTK atau struktur organisasinya berada di bawah naungan Satpol PP dan dipimpin oleh Kasatpol PP, terus di bawahnya langsung ke Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten. Terus untuk tugas ya tadi ya, secara peraturan Permendagri tugas kita itu ada di pencegahan, terus yang jelas pemadaman, penyelamatan atau evakuasi dan penanganan B3 bahan beracun. Berarti sebenarnya ini damkar masuk ke residu juga ya? Ya, makanya ada istilahnya pemadam kebakaran dan penyelam. Tapi kan ada instansi lain yang khusus bergerak itu, nah yang tim SAR itu beda atau gimana ya? Kalau di daerah kita itu punya kewenangan lebih terkait dengan penyelamatan. Kalau tim SAR kan Basarnas ya, itu kan Iya. tingkatnya udah nasional, maksudnya ada badan tersendiri. Kalau di daerah itu masih tanggung jawabnya di sesuai peraturan itu di pemadam kebakaran. Tapi tetap secara tugas di lapangan kita tetap berkolaborasi dengan mereka. Kadang misal ada penanganan ya kita saling koordinasi, saling support lah. Misal sana butuh tenaga kita siap, kita butuh yang peralatan kurang kita juga siap memohon pertolongan dari Basarnas. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, masyarakat seringkali mengira damkar ini hanya bergerak saat ada kebakaran.
di luar kejadian kebakaran. Apa saja tugas harian atau operasional tetap yang dilakukan oleh petugas di markas ini setiap harinya? Ya itu tadi kan di luar kebakaran ya, kan ada pencegahan, ada penyelamatan atau evakuasi lah. Di pencegahan kita ada istilahnya edukasi atau sosialisasi, pelatihan kepada pihak swasta maupun pihak pemerintah. Terus edukasi kan bisa ke anak-anak mulai dari PAUD, TK sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Terus yang lain, yang jelas kita setiap hari selalu ada tugas ya, jangan dikira hanya istilahnya menunggu kebakaran saja, karena tadi disebutkan kan sudah ada penyelamatan. Nah itu penyelamatan dulu hampir setiap hari kita ada tugas, itu evakuasi hewan, animal rescue itu bisa ada setiap hari, itu nggak pernah libur. Misalnya tawon, sarang tawon, ular, cincin, yang di cewek-cewek itu biasanya kesempitan ya. Terus yang sifatnya non kebakaran dan sifatnya penyelamatan yang membahayakan manusia. Kalau tidak membahayakan kami tidak bisa turun di situ. Jadi itu hewan, contoh kan tawon, kucing, ular gitu. Ular masuk rumah, kucing masuk sumur atau dan lain sebagainya. Berarti hewan-hewan kecil pun tetap dibantu ya? Selama sifatnya membahayakan dan manusia. Kalau tidak membahayakan, kita mohon maaf tidak bisa turun. Misal ular nih, ular kelihatan tadi malam, lapornya baru pagi ini. Kami tidak bisa bergerak karena kita tidak bisa mencari, kecuali ular kelihatan di saat itu juga baru kita turun. Terus kucing masuk sumur, orang yang punya mau menyelamatkan membahayakan, jadi kita yang turun. Tawon juga kan menyengat. Nah, gitu. Misalnya nih, kan tadi ada ular tuh Pak. Nah, misalnya sebenarnya ular itu tidak berbisa gitu, kan tidak berbahaya gitu. Apakah damkar bisa menolak gitu? Semua jenis laporan yang sifatnya membahayakan kita tidak bisa menolak. Kayak ular kan masyarakat belum tahu nih, Iya sih. maksudnya nggak tahu nih jenis ular itu berbisa, berbahaya atau tidak. Alangkah baiknya kalau tidak berani, mendingan lapor ke kami. Baik. Untuk selanjutnya, untuk pembagian tim atau armada sendiri, bagaimana sistem kerja atau pembagian wilayah tugas di instansi damkar ini? Di Banyumas ya khususnya pembagian. Kita kan ada wilayah manajemen kerja ya, maksudnya, nah itu wilayah manajemen kerja kita terbagi menjadi 4 pos wilayah, termasuk di sini. Sini kan mako induknya. Kita punya 3 pos wilayah, ada di pos Wangon, pos Kemeranjen, pos Kembaran. 3 pos itu untuk mencakup, setiap pos itu punya areanya masing-masing. Misal Wangon untuk membackup wilayah bagian barat, Banyumas Barat, terus Kemeranjen ke Banyumas bagian selatan ke sana ya, Sumpyuk, Banyumas, Kemeranjen dan lain sebagainya. Kembaran pos pembantu untuk wilayah bagian timur, bagi Sokaraja, Kembaran, Sumbang dan lain sebagainya. Itu pun masih belum tercover semuanya, karena area cakupannya kan masih luas ya, Kabupaten Banyumas. Kita juga masih butuh pos-pos pembantu lainnya, misal pos di Banyumas ataupun di Aji Barang gitu. Kalau bisa mungkin setiap kota ada gitu. Setiap kecamatan harusnya. Terus kalau pembagian shiftnya, kita kan ada 3 shift ya, 24 jam non-stop ya, maksudnya shift satu ada 3 regu ya, satu pagi terus malam, terus libur, pagi malam libur gitu.
Jadi 3.000. Tapi beda di pos Kemeranjen dan pos Wangon, itu 24 jam sistemnya. Jadi untuk satu personil itu berjaga 24 jam itu. 12 jam. Oh, 12 Kalau jam. di Induk sama di Kembaran. Kalau di Kemeranjen dan Wangon itu 24 jam. Oke, untuk selanjutnya ketika ada laporan darurat masuk, bagaimana alur komando internal di instansi ini dari menerima telepon hingga armada resmi berangkat? Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya? Alur komandonya biasanya kan laporan masuk via telepon atau via call center WhatsApp kami itu yang tadinya WA. Itu biasanya kan si penerima itu masuk, laporan masuk melalui saluran telepon, terus setelah itu petugas menerima mencatat laporan terus menyampaikan kepada Danru, kan setiap regu ada danrunya lah. Itu ketika di lapangan itu tugasnya diserahkan kepada Danru yang membagi personilnya atau unit yang berangkat. Dari laporan tersebut kita kan bisa membaca nih berapa unit yang harus diterjunkan atau berapa personil yang harus diterjunkan. Misal contoh kebakaran A, itu kan pasti ditanya lokasi di mana, ancer-ancernya di mana, nanti setelah itu baru kita susun rencana atau apa, size up lah istilahnya, berapa unit yang harus kita bawa atau berapa kita sudah ya memperhatikan ya. Itu kan dari laporan masuk tersebut. Kalau dari call center lebih mudah, misal ada laporan kebakaran kan ada format laporan, ya ada format laporan video atau fotonya. Nah itu kan kita bisa membaca langsung. Tapi kalau dari saluran telepon kan hanya kira-kira ya begitu. Terus setelah itu lokasinya di mana, misal lokasinya di daerah Wangon, berarti kita koordinasi langsung dengan pos Wangon yang terdekat. Ketika dibutuhkan bantuan baru kita yang dari Induk berangkat ke sana. Tapi kalau di wilayah kota masih jangkauannya di Induk. Jadi setiap pos wilayah itu punya masing-masing area cakupannya lah, tergantung posisinya ya. Terus selain itu juga bisa di backup atau istilahnya ya bantu ya, dari pos luar mana. Berapa menit perkiraan itu? Yang berapa menit perkiraan itu di peraturan pemerintah itu waktu respon time ya istilahnya. Respon time kita itu 15 menit dari pemerintah. Dari laporan masuk 5 menit untuk persiapan, 10 menit, dan selebihnya itu kita dari perjalanan sampai ke menyemburkan, persiapan menyemburkan airnya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin bisa diperlihatkan sedikit untuk jenis-jenis mobil atau armadanya itu. Bisa ya. Ya mungkin ini salah satu unit damkar kami ya, di Damkar Banyumas kita punya ada 8 armada damkar ya, damkar. Di sana itu ada truk tangga, yang lainnya untuk pemadaman atau ya untuk kapasitas airnya juga beda-beda, ada yang 4.000 liter, 5.000 liter sama 6.000 liter. Selanjutnya, untuk menjadi seorang petugas damkar yang siap terjun ke lapangan, apakah ada kualifikasi atau pendidikan wajibnya itu? Oh, tentu saja ada. Itu biasanya kita harus mengikuti diklat pemadam 1 ya, diklat dasar istilahnya, untuk masuk menjadi petugas pemadam kebakaran. Karena itu menjadi salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Untuk diklat-diklat selanjutnya sih itu kan ada diklat pemadam 2, diklat rescue dan lain sebagainya. Tapi yang wajib harus diklat pemadam 1. Itu adanya di Jakarta tadi. Kemudian saya pernah dengar itu
pemadam ini ada relawannya gitu. Relawan. Oh, Iya, maksudnya Kalau- relawan untuk masuk jadi anggota itu perlu seleksi lagi. kalau relawan itu kan istilahnya redcar ya, relawan pemadam kebakaran. Itu sebenarnya itu juga peraturan turunan dari peraturan dari pemerintah pusat terkait untuk respon time tersebut. Jadi ketika kita belum hadir di situ tapi sudah ada relawan atau relawan pemadam kebakaran lah ya istilahnya, itu dihitungnya sudah hadir walaupun belum melakukan penanganan. Tapi untuk menjadi relawan sih ya bebas siapa saja, maksudnya tapi tetap ada alurnya, maksudnya secara administrasi maupun secara apa ya kualifikasinya. Jadi relawannya ini hanya untuk membantu di lapangan. Iya, bukan Pak. Untuk yang masuk ke instansinya itu. Selanjutnya untuk mengakhiri, mungkin ada pengalaman khusus itu, mungkin ada kasus yang unik gitu ya. Kasus yang unik sih apa, paling biasanya teman-teman ya seringnya apa ya menolong sapi yang masuk ke parit ya, termasuk ke sumur. Itu sih paling yang kalau yang ya yang unik-unik lainnya juga banyak sih, kayak misal minta tolong untuk ngambilin kunci di selokan atau apa Jatuh. iya. Terus ada juga kartu ATM terjatuh di selokan. Terus mungkin yang fobia ya, kayak cewek yang di kosan pernah nih kita dihubungi karena fobia topet atau cicak. Unik juga. Iya, itu sih ya itu tadi, itu kan ada penyelamatan yang sifatnya prioritas dan non prioritas. Cicak topeng itu kan tidak membahayakan ya, Iya. maksudnya itu kan Selama tidak ya, menggigit. selama tidak membahayakan kan kita berhak nih menolong. Cuman karena kita sisinya kan kadang kemanusiaan ya, maksudnya kasihan anak cewek sendiri, terus akhirnya ya, Saya rasa cukup untuk wawancaranya. Terima kasih sudah menerima saya di sini untuk melakukan wawancara. Dan untuk informasi yang diberikan ini cukup membantu ya. Jadi saya rasa mungkin audiens nanti dapat mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Terima kasih ya. Islam bisa membantu. Semoga jawaban dari kami membantu dari Anda maupun teman-teman. Terima kasih. Ayo kita perkenalkan. Ini adalah untuk truk tangga. Jadi dia membawa semacam kren gitu untuk membawa naik petugas. Kemudian di sebelah ada truk yang membawa air untuk penyemprotan dengan kapasitas yang berbeda. Ini yang paling kecil. Kemudian di sebelahnya ada lagi. Ini kapasitasnya jauh lebih besar, sekitar 6.000 liter. Ya. Yang ini sama seperti yang di sebelahnya juga. Dan ini yang paling kecil di 3.000 liter.